Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, la haula wala quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mudah-mudahan setiap yang hadir ini yakin bahwa teduhnya saat ini adalah karunia Allah. Tiada yang menggenggam setiap kejadian selain Allah. Dan mudah-mudahan teduhnya suasana bisa membuat hati kita jauh lebih teduh dengan ilmu dan zikrullah. Amin. Kepada para ulama, guru-guru kami, para sesepuh khususnya yang mengundang Pak Kapolda, juga Pak Panglima dan semua dari gubernur, mudah-mudahan menjadi para pemimpin yang bisa mempertanggungjawabkan kepemimpinannya dunia akhirat. Karena jadi pemimpin di dunia tidak lama, tapi tanggung jawabnya bisa kekal nanti. Amin. Nah, saudaraku sekalian, ada judul yang menarik, PSR, Polisi Sahabat Rakyat. Silakan duduk ya, Pak, disiplin. Hukum memotret tidak jelas, hukum nyari ilmu wajib ya. Suatu saat Imam Ali, semoga Allah memuliakan beliau. Ya sudah Pak, yang penting duduk saja. Disiplin itu indah ya. Ditanya, ya Imam, siapa sahabatmu? Ternyata Imam Ali tidak tahu sahabatnya, Pak. Saya tidak tahu mana sahabat sejati saya. Mengapa? Karena dunia masih ada di genggaman saya, masih jadi Amirul Mukminin. Nanti saya akan baru tahu sahabat sejati saya ketika dunia tidak di tangan saya. Jadi bapak-bapak yang hadir, yang punya jabatan, pangkat, kedudukan, juga para istrinya, termasuk orang-orang yang diuji dengan popularitas, sebetulnya agak sulit untuk mengetahui sahabat sejati karena masih ada dunia yang di dalam genggamannya. Kalau punya dunia biasanya banyak yang ingin mendekati, tapi nanti kalau sudah dunia tidak ada, barulah kita tahu siapa yang dekat. Benar? Tapi walaupun dunia masih ada, kalau dia punya hati, dia pasti punya sahabat sejati. Karena hati hanya bisa disentuh oleh hati. Tolong dijawab, mana kira-kira yang ada di hati? Ada dua orang ayah. Ayah yang pertama berkata begini kepada anaknya, "Nak, Bapak sangat sayang padamu. Tiada hari kecuali Bapak memohon kepada Allah supaya engkau jadi anak yang soleh, sukses dunia, sukses akhirat. Bapak mau berbuat apa saja asal engkau benar-benar disayang Allah. Bapak sangat sayang padamu. Apapun Bapak lakukan bukan untuk pamrih darimu, tapi Bapak lakukan karena Bapak mencintaimu." Bagus? Bagus? Tapi ada seorang ayah yang tidak pandai merangkai kata. Ketemu anaknya, "Nah, sini." Sesudah anaknya dekat, dipeluk. Sambil hatinya berbicara kepada Allah, "Ya Allah, ampuni saya. Saya belum jadi ayah yang baik, belum jadi contoh yang benar, belum bisa mendidik dengan tulus. Ampun ya Allah." Lalu berbisik ke anaknya, "Nak, maafkan Bapak, kirimi Bapak doa yang banyak ya. Maaf nak." Kira-kira dari dua orang itu
mana yang paling ada di hati? Lihat sendiri tidak? Tidak lihat. Dengar langsung? Tidak. Kenapa kita sepakat yang kedua itu yang pakai hati? Sebab apa yang keluar dari hati tembus kemana-mana. Walau tidak terlihat, walau tidak terdengar langsung, tembus ke hati. Buktinya cerita barusan. Nabi Muhammad SAW melakukan kebaikan apapun itu dari hati. Walaupun ribuan kilometer, walaupun ribuan tahun sudah lewat, tetap ada di hati kita. Oleh karena itu, orang yang paling ingin memiliki sahabat bukan masalah pangkat, bukan masalah jabatan, bukan masalah penampilan, tapi masalah bersihnya hati. Setuju? Jadi siapa polisi sahabat rakyat? Polisi yang paling bersih hati. Halo? Setuju tidak nih? Siapa ustadz sahabat umat? Ustadz yang paling bersih hati. Siapa tentara yang paling berada di hati umat? Pokoknya yang paling bersih hati. Berikut ini ceramah ringkas saja. Bagaimana supaya hati bersih? Hati terbagi tiga. Hati yang sehat, qalbun salim. Hati yang berpenyakit, qalbun marid. Dan hati yang mati, qalbun mayit. Kita qalbun salim, apa cirinya? La khaufun alaihim walahum yahzanun. Tenang, mantap, adem. Orang yang hatinya bersih, dia nyaman, orang lain pun nyaman. Orang yang hatinya bening, dia akan mantap, orang di sekitarnya pun akan mantap. Dan yang kita bahas kali ini secara ringkas adalah qalbun marid. Penyakit hati yang kita bahas, nama penyakitnya adalah penyakit tengil. Ini penyakit, Pak. Apa? T-nya takabur, E-nya egois, N-nya norak, G-nya galak, I-nya iri, L-nya licik. Ulangi, T, E, N, G, I, L. Syarat mendengar ceramah ini adalah tidak boleh ingat orang lain. Oh, ini persis tetangga saya. Semakin sibuk dengan kesalahan orang lain tanpa diawali sibuk dengan kesalahan diri, pasti kita tidak bisa merubah orang, karena merubah diri pun tidak bisa. Awali dengan memeriksa diri. Apa T? Maksudnya saya yang mau ngomong sendiri. T itu takabur. La yadkhulul jannah. Tidak akan selamat masuk surga orang yang di dalam hatinya ada takabur walau sebesar zarrah. Apa itu takabur? Batarul haq wa ghamtun nas. Orang yang takabur cirinya dua. Satu, mendustakan kebenaran. Dua, menganggap remeh orang lain. Orang sombong pasti tidak suka datang ke majelis taklim, tidak suka belajar agama, tidak suka mendengar nasihat, tidak suka mendengar saran, apalagi mendengar kritik. Orang yang sombong merasa dirinya adalah kebenaran. Makanya orang yang sombong tidak pernah mau dekat-dekat dengan belajar agama. Dan ciri yang kedua orang yang sombong adalah melihat orang lain rendah. Dia merasa hebat, merasa berjasa, merasa pintar, dan orang lain rendah. Semakin banyak orang yang dianggap rendah, semakin yang belum setor tadi pasti dibekal ke sini. Enggak ada makanan lemas, tidak ada minum terkulai,
tidak ada udara di kubur. Ada seorang yang menasehati Kaisar dari Kisra, "Hei Kaisar, jangan sombong. Saudara itu keluar dari 2 tempat kencing." Kaisar keluar dari 2 tempat kencing. Sperma keluar dari tempat kencing laki-laki dan lahir keluar dari tempat kencing perempuan. Jadi sebetulnya tidak ada yang bisa kita banggakan kalau hanya mengandalkan lahiriah. Tapi kan itu orangnya hebat. Ini kita saja ya. Kenapa kita masih dihargai orang lain? Kenapa kita masih duduk di depan? Tahu? Sebabnya cuma satu. Sebab Allah yang Maha Tahu masih menutupi aib, dosa, maksiat, kejelekan dan kekurangan kita. Benar? Benar? Kenapa saya diundang untuk berbicara sekarang? Saudara tahu kenapa? Karena Allah yang Maha Tahu orang ini masih menutupi dosa-dosanya. Saudara tidak tahu. Masih menutupi aib-aibnya, masih menutupi kekurangannya. Saya dihargai hanya karena Allah masih menutupi. Kalau Allah buka sedikit saja aib, pasti bubar. Kenapa saudara-saudara duduk di depan? Saya kira sama ya. Karena Allah masih menutupi aib, dosa, maksiat, dan kejelekan kita. Benar? Halo? Kalau dibuka dikit gimana Pak? Turun nggak kita Pak? Kenapa jadi pada melotot begini Pak? Tenang Pak. Pak Agus, bagaimana Pak Agus? Kalau dibuka masih bisa membuka acara? Kalau setiap dosa mengeluarkan bau, ada yang mau duduk di dekat kita? Ada? Kalau tiap dosa mengeluarkan benjolan segede kelereng, segede seperti apa wajah kita ini? Makanya enggak zaman bagi orang yang ingin punya hati bersikap sombong. Sombong adalah tanda kebodohan. Bodoh tidak tahu siapa Tuhannya. Sombong adalah bodoh, dia tidak tahu siapa diri yang sebenarnya. Sombong adalah bodoh, bahwa kemuliaan tidak akan dicapai dengan kesombongan. Wa ma tawadu'a ahadun lillah illa rafa'ahullah. Tiadalah orang yang rendah hati karena Allah kecuali Allah mengangkat derajatnya. Orang tawadu itu tenang dan orang lain pun enak. Betul? Coba lihat polisi yang rendah hati, rakyat senang? Sini. Bandingkan dengan jempol, enak mana? Tahu dari mana saudara? Ngalamot enggak? Ngegel enggak? Yang tahu enak jempol, ha? Tahu dari mana? Bandingkan dengan tangan terbuka, enak mana? Ibu-ibu dan para santri akhwat silakan dibagikan es krim dan apelnya silakan. Kepada bapak-bapak silakan dilunasi cicilannya. Tetap enak. Apa yang membuat enak? Telunjuk, jempol, dan tangan. Hati. Ketika hati merasa lebih tinggi dari yang lain, keluar telunjuk. Ini enggak enak, itu enggak enak. Ketika hati menghormati orang lain, keluar jempol. Benar? Ini enak, di situ enak. Dan Rasulullah SAW selalu begini. Rasul itu puncaknya kemuliaan, puncaknya kedudukan, tawadu sekali. Mau tahu rahasia tawadunya Rasul? Mau tahu? Sebetulnya ada dua. Satu, rumus tukang parkir. Masih ingat? Tukang parkir banyak mobil tidak pernah sombong. Ganti-ganti mobil tidak takabur. Diambil sampai habis nggak sakit hati. Kenapa? Karena cuma titipan. Dah, harta, gelar, pangkat, jabatan cuma titipan. Wah, bapak sekarang jadi kapolda, jadi jenderal. Ya, cuma amanah sebentar. Nanti juga pensiun, gitu kan? Enak gak dengarnya? Makin tawadu, makin enak. Karena semua cuma titipan. Yang kedua ada lagi rumusnya. Rasulullah itu
kalau jumpa orang, setiap orang yang pulang dari Rasul pasti sama pikirannya. Saya adalah orang yang paling disukai Rasul. Kenapa? Karena tiap orang berjumpa dengan Rasulullah, Rasul itu memberikan perhatiannya tuh penuh. Tidak hanya wajah, tidak hanya badan, tidak hanya sikap, tapi hatinya juga penuh. Jadi walaupun ketemunya 2 menit, 3 menit, tapi karena perhatiannya penuh, masuk ke dalam hati. Kita kadang-kadang orang datang, anak datang, sibuk aja nulis SMS. Nah, betul ya, kalian harus bertakwa. Kalian harus menjadi manusia seutuhnya sesuai Undang-Undang Dasar 45. Walaupun ngomong 1 jam, walaupun dengan anak 1 jam, tapi kalau hatinya tidak memberikan penuh, maka itu tidak bisa menyentuh hati. Oleh karena itu, saudaraku sekalian, ketemu sebentar, beri perhatian penuh. Jangan perhatian penuh hanya kepada orang yang berpangkat, berkedudukan. Kepada siapapun beri perhatian penuh. Karena boleh jadi pertolongan Allah lewat orang yang duafa, lewat orang yang kita anggap lemah. Masya Allah. Lihat yang lebih muda, Pak, lihat yang muda. Oh, ini anak-anak, berarti dosanya masih sedikit. Hormat. Lihat yang sudah sepuh. Oh, ini sudah sepuh, berarti pahalanya sangat banyak. Hormat. Enak gitu hadirin. Betul? Lihat yang bikin dosa, siapa tahu dosa ini yang membuat dia taubat nasuha. Lihat orang non-Islam, sekarang dia tidak Islam, boleh jadi besok lusa Allah kasih hidayah, lebih soleh daripada kita. Benar? 1, takabur, solusinya tawadu. Jangan merasa lebih dari yang lain. 2, egois. Ada ego, ada egois. Ego normal, egois abnormal. Pulang dari sini nyari sendal masing-masing, normal. Keluar dari sini nyari sendal orang, maling. Coba ini saya mau mencontohkan sesuatu. Misal ya, di bis sedang duduk nih seorang pemuda, datang ibu-ibu hamil. Lalu pemuda ini tiba-tiba berdiri, santri ini. Ibu, silakan duduk. Apa yang terasa? Enak? Padahal tidak pernah lihat, tidak pernah menyaksikan sendiri, tapi mendengarnya orang yang mengalah itu sudah enak. Benar? Senang enggak lihatnya? Padahal beliau berdiri mau turun. Enggak apa-apa, yang penting sudah enak. Ada seorang pemuda gagah, otot kawat, balung besi, leher beton, urat kabel, wajah asbes. Itu keren nih. Tiba-tiba datang wanita hamil. Ibu, hamil ya? Ini bawa apa segede gini? Bu, hamil segede gini berapa bulan? Ini 8 bulan setengah deh. Besar ya Bu? Berat nggak sih Bu? Bukan berat lagi deh, berat banget. Tapi ibu kelihatannya kuat loh deh. Bu, bukan kuat, dikuat-kuatin deh. Ibu ingin punya anak yang kuat? Ingin. Anak kuat, lahir dari ibu yang kuat. Sing kuat berdiri ya Bu. Bagaimana perasaan saudara? Seneng atau sebel? Hormat atau mual? Apa yang salah dari omongannya? Omongannya benar semua? Pertanyaannya benar, ya enggak? Apa yang tidak benar? Hatinya. Dia ngajak ngobrol supaya nggak pindah. Makanya tidak penting. Jago ngomong itu tidak penting. Pinter ngomong itu tidak penting. Yang penting menjaga hati dan pinter mengelola hati. Setuju? Nah, makin tepuk tangan hari ini. Bu, tidak usah kursus keterampilan bicara ya. Kursus keterampilan menata hati, bagus nanti bicara. Dah, bukti lain. Mau? Naik mobil bagus, keren. Baju keren, handphone keren. Sampai ke tukang duku. Bibi, how are you today?
Bahasa Inggris. Wah, ini pokoknya orang keren banget. Berapa duku sekarang, Bi? Ah, Den, biasa aja. 8.000. Hah? 8.000? Mahal benar. 2.000 ya? Saya coba dulu ya, Bi. Makan satu. Kurang manis. Yang ini, oh, kurang. Den, sudah habis 6 nih. Jadi beli dukuhnya. Jadi dong. Berapa dong? Udah deh, buat Aden mah modalnya aja 5.500. Gitu dong, ya. Beli berapa kilo, Den? Setengah. Bagaimana perasaannya? Seneng atau sebel? Hormat atau mual? Tapi dia mobilnya bagus loh. Gak ngepek? Penampilannya keren. Gak ngepek? Punya harta sebanyak apapun, punya kedudukan setinggi apapun, punya penampilan sekeren apapun, kalau orang hatinya egois, tidak pernah disukai. Benar? Itulah sebabnya orang yang korupsi, egois, itu tidak akan pernah mulia sebanyak apapun harta yang dimilikinya. Karena topeng itu tidak pernah ngangkat derajat kalau hatinya busuk. Setuju? Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia. Nah, ciri orang Indonesia katanya lebih sibuk membangun topeng daripada membangun isi. Kita mah segala dicicil supaya kelihatan keren. Padahal yang muji nggak pernah ikut bantu cicilannya. Benar? Segala dicicil, padahal orang itu tidak akan mulia dengan ingin dipuji. Lihat ke sini, Bu, Pak. Ayun kan itu, Pak. Ningali si Bapak totongengan gitu nari-nari kadinya. Saya bisa lihat wajah ibu-ibu dari sini. Mending ningali kanu ceramah ya. Udah lah, yang ini aja lah. Teruskan. Makin ingin dipuji, makin ingin dihargai, makin ingin dihormati, makin sering sakit hati. Mau bahagia? Mau bahagia? Nih rumusnya. Jangan pengen dipuji, jangan takut dicaci. Sok ibu dandan, terus nanya ke suami, itu udah bikin ibu pusing. Kang, kumaha penampilan abdi? Kenapa ketawanya gitu, Bu? Saya mau sumpah nih ya, dengerin Pak Kapolda, Pak Panglima, Pak Gubernur. Demi Allah nih, sumpah nih. Dipuji, dihormati, dikagumi, jauh lebih bahaya daripada dicaci kalau hati kita tidak siap. Orang yang kebiasaan dihormat, dipuji, dielulukan, suka ngangkat tuh hatinya. Jadi tidak napak. Cenderung orang yang tamak kepada pujian tuh dekat dengan munafik. Hibuk membagus-bagus topeng, tapi lupa kepada isi. Makanya hati-hati. Orang-orang yang sering dihormati, jangan sampai kemakan oleh penghormatan. Dihormati manusia, belum tentu terhormat di sisi Allah. Benar? Apalagi para istri polisi, para istri itu yang latihan, yang punya jabatan suami, ya. Istri kan nebeng aja biasa-biasa ya. Jangan sampai suami kolonel, istri brigjen. Wah, pusing. Makin tawadu, makin nikmat hidup ini. Pernah dengar Luqman Hakim? Luqman Hakim ngajari anaknya, "Nak, come on, kita ke pasar." Pertama naik keledai, bapak yang nuntun anak. Ketemu sekelompok orang, ini si bapak nggak punya perasaan. Masa bapak naik anak nuntun? Salah.
anak turun, bapak turun, anak naik. Ketemu lagi sekelompok orang, ini anak kurang ajar, masa dia naik bapak nuntun, salah. Akhirnya naik berdua. Sampai ke gunung yang ketiga, ini orang tidak berperi kekeledaian, masa keledai satu ditaikan duaan, salah. Akhirnya pada turun. Sampai ke pasar, iya jelema bingung, di mana-mana orang naik keledai, ini duaan ditaikan keledai. Enak, itulah manusia. Kalau hidupmu hanya ingin dinilai, dilihat, dipuji manusia, sepanjang hayat hidup akan sangsara, karena tiap orang sudut pandangnya beda-beda. Ingin bahagia, wa kafa billahi syahida, cukup Allah aja yang jadi saksi. Itulah yang ketiga. 4G. Apa? Galak. Nih polisi dengerin, mana polisi nah ini teh hadirin? Dihina bahaya tidak? Dihina bahaya tidak? Dihina bahaya tidak? Tidak bahaya. Yang bahaya adalah menghina. Diomongin orang bahaya tidak? Yang bahaya adalah Nabi dihina tidak? Jadi hina tidak? Tidak. Kita tidak akan celaka oleh kejelekan orang kepada kita, tapi kita akan celaka oleh keburukan kita kepada orang lain. Makanya jangan pernah dengki. Terakhir, L. Apa? Pak Miftah Farid pernah ngasih nasihat begini, bagus Pak. Katanya di Indonesia teh yang sholat banyak, yang saum banyak, yang haji banyak, yang sedikit itu yang jujur. Benar? Padahal tiap orang suka sama orang jujur. Ibu, kalau belanja mau ke pedagang licik, pedagang jujur? Jujur. Ibu, kalau punya anak, pengen anak tukang ngebohong, anak yang jujur? Semua pengen kepada yang jujur. Saya nanya ke bapak, Bapak, kepanasan sih bapak. Ini tempat panas Pak di sini Pak, jabatan panas ya. Jadi inspektur upacara tuh jabatan panas. Kapoe. Pak, jawab Pak, mumpung di depan ya. Apakah Bapak mau punya istri jujur? Yang mantap Pak, jawaban. Mau punya istri jujur? Tuh Bu, mau. Walaupun Bapak tenang Pak, saya nggak nanya apa-apa. Balas Bu, apakah Ibu mau punya suami jujur? Yang kuat Bu, apa Ibu mau punya suami jujur? Sekali lagi mau? Apakah Ibu siap kalau suami Ibu berkata dengan jujur? Pak, nggak ada yang jawab ini Pak. Jadi nyata masalah terbesar di negeri ini ya. Ibu-ibunya nggak jelas. Ibu mau punya suami jujur? Mau. Ibu siap? Tunggu dulu. Kenapa? Jujur itu nikmat, jujur itu merdeka, jujur itu lega. Oleh karena itu adik-adik sekalian, para santri dan semua yang hadir, Pak Polisi, tenang, jangan takut tentang rezeki. Gajah aja nggak sekolah gemuk-gemuk, cecak makanannya nyamuk, nyamuk punya sayap, cecak tidak punya sayap, tetap ketemu dengan rezekinya ya. Kalau jujur itu nikmat, maka pastikan kalau kita jadi orang yang rendah hati, orang yang tidak egois, orang yang tulus, orang yang tidak pemarah, orang yang tidak pendengki, dan orang yang jujur, insya Allah kita nyaman dan orang lain pun nyaman. Insya Allah itulah yang akan membuat kita punya sahabat sejati. Polisi, sahabat rakyat, polisi yang tidak takabur, polisi yang tidak egois, polisi yang tidak ria, polisi yang tidak galak, polisi yang tidak pendengki, dan polisi yang selalu jujur, insya Allah akan selalu jadi sahabat rakyat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Jangan walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.